Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang telah mengatur kehidupan, bergantinya waktu, siang dan malam. Allah yang telah memberikan kenikmatan segalanya, baik nikmat iman ataupun Islam. Muslimin muslimat dimanapun berada, di edisi keempat ini masih berkaitan dengan mudahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disampaikan di part ketiga dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, Allah firmankan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka Imam Ali rahimahullah pernah memberikan nasihat atau 10 pesan daripada Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu beliau sendiri. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an berkaitan dengan ilmu? Yang pertama, Imam Ali rahimahullah pernah mengatakan, ilmu adalah warisan para nabi dan para rasul, sementara harta adalah warisan Fir'aun dan Qarun. Untuk itu tentu kita lebih memilih ilmu daripada harta itu sendiri. Karena seseorang yang berilmu, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu akan menjaga kita dimanapun kita berada, sedangkan harta kita yang akan menjaganya. Untuk itu, jauh sekali perbedaannya. Maka jika kita ingin senantiasa dijaga oleh ilmu, maka tentu kita harus senantiasa belajar dan menuntut ilmu dimanapun kita berada. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, semakin banyak ilmu, maka semakin banyak orang yang menyayangi dan menghormati kita dimanapun kita berada. Orang-orang yang berilmu senantiasa disukai, disayangi dan dihormati oleh umat. Namun ketika seseorang mempunyai harta, maka jangan diharap mereka akan menyayangi dan menghormati kita. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, ilmu jika diamalkan malah akan semakin bertambah. Tetapi jika harta yang kita miliki belum tentu bertambah. Untuk itu, ketika ilmu kita amalkan tidak akan pernah berkurang, namun akan bertambah dan bertambah. Tetapi kalau harta, jika kita gunakan maka semakin berkurang. Ini perbedaan ilmu dan harta. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib menyampaikan kembali, pemilik ilmu akan senantiasa diberikan syafaat atau pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pemilik harta akan dihisab dan senantiasa dipertanggungjawabkan seluruh harta kekayaannya. Dari mana dia dapatkan dan dikemanakan harta itu dibelanjakannya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Inilah perbedaan ilmu dan harta. Yang berikutnya, ilmu akan kekal selama-lamanya. Ketika kita mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Sementara harta yang kita habiskan suatu saat nanti akan habis dengan sendirinya. Semakin diamalkan ilmu akan bertambah. Tetapi kalau harta hilang begitu saja, tidak akan abadi, tidak akan kekal. Inilah perbedaan antara ilmu dan harta. Muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu apalagi Ali bin Abi Thalib menyampaikan rahimahullah, pemilik ilmu akan senantiasa dijunjung tinggi dengan kualitas manusia. Sedangkan harta, bagi pemiliknya harta itu akan dijunjung tinggi dengan kualitas hartanya. Untuk itu semakin banyak dan semakin banyak harta kita, maka akan semakin banyak pertanggungjawabannya. Inilah perbedaan ilmu dan harta. Berikutnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan kembali, ilmu akan senantiasa menyinari pemiliknya sehingga hatinya menjadi lembut. Sedangkan harta
akan senantiasa membuat gelap mata orang. Tak sedikit masyarakat yang mengejar harta sampai lupa halal dan haram, sampai menyakiti saudaranya, sampai menyakiti temannya. Tapi ilmu, pemiliknya akan senantiasa mempunyai hati yang lembut. Inilah yang disampaikan oleh sahabat Ali rahimahullah. Lantas bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama senantiasa untuk belajar dan belajar, menimba ilmu kapanpun dimanapun kita berada. Sudah saatnya umat ini bangkit dari tidurnya untuk senantiasa menimba ilmu kapanpun dimanapun kita berada. Karena dengan ilmu derajat seseorang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah dibawa kemanapun, sementara harta susah untuk dibawa kemanapun. Demikian di part keempat ini berkaitan dengan mudahnya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan kita untuk senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan thalabul ilmi, maka keilmuan kita akan bertambah, wawasan kita akan bertambah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon dimaafkan atas segala kehilafannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.